Halo teman-teman YouTube semua, hari ini mari kita belajar tentang salah satu jenis jahitan tangan yang sangat sering sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Di sini aku akan membahas semua tentang tusuk veston. Ya, aku yakin kamu pasti sudah mengenal tusuk yang satu ini. Tusuk veston ini biasa disebut dengan istilah bahasa Inggris blanket stitch. Ya, jadi biasanya tusuk ini digunakan untuk merapikan pembuatan tepian di sebuah selimut ya. Nah, di sini untuk tusuk veston ini aku akan bahas secara detail ya, mulai dari pengertiannya, fungsinya, dan juga tutorial bagaimana cara untuk menjahit tusuk veston ini. Kemudian di section terakhir dari video kali ini aku juga akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk membuat lubang kancing yang akan kita selesaikan dengan menggunakan sistem manual dengan teknik tusuk veston ini ya. Jadi langsung saja kalau begitu kita masuk ke pembahasan kita. Nah, dalam video kali ini aku akan menjelaskan tentang apa sih itu tusuk veston, lalu apa saja kegunaannya, lalu juga beberapa contoh penggunaan tusuk veston dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tusuk veston sendiri itu merupakan tusuk dasar ya dalam bidang jahit-menjahit, yang mana fungsi utamanya yaitu untuk menyelesaikan bagian tiras atau tepian dari kain yang bertiras itu ya. Contohnya seperti pada lingkar kerung lengan atau pada pinggiran untuk baju bayi ya. Dalam hal ini penggunaan tusuk veston ini juga sering digunakan untuk pembalutan area lubang kancing ya, karena memang fungsi utama dari tusuk veston ini adalah untuk membalut dan merapikan bagian kain yang bertiras ya. Jadi kamu bisa menggunakan tusuk veston ini untuk penyelesaian kampuh jahit di bagian tepian kampuh jahit itu ya, agar terlihat lebih rapi, ataupun juga bisa digunakan untuk penyelesaian bagian lubang kancing agar lubangnya itu tidak bertiras ya, dan serat-serat kainnya itu tidak keluar-keluar dan menyebabkan lubang kancing tersebut mudah untuk robek. Nah, dalam video kali ini aku juga akan menjelaskan tentang beberapa kegunaan dari tusuk veston ya. Yang pertama, ini merupakan beberapa kegunaan umum dari tusuk veston ya. Yang pertama yaitu untuk merekatkan dua permukaan kain. Jadi di sini kalau kita memiliki dua buah kain ya, contohnya saja ketika kita ingin menggabungkan dua lembar kain, kita bisa menggunakan tusuk veston ini ya. Dan selain untuk bisa menyatukan kedua lembar kain tersebut, kita juga bisa sekaligus merapikan bagian tepian dari kain tersebut agar seratnya itu rapi dan tidak bertiras. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menjahit pinggiran kain agar tampak rapi dan cantik. Nah, hal ini bisa diaplikasikan pada penjahitan bagian kampuh jahit, di bagian tepian kampuh jahit ya, terutama di bagian lingkar kerung lengan. Kalau memang kita tidak memiliki obras ya, kita bisa menyelesaikan bagian kampuh jahit di area kerung lengan itu kan dia bentuknya melengkung, melingkar ya, susah kalau diselesaikan dengan menggunakan rompok. Nah, tusuk veston ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk merapikan bagian kampuh jahit di area kerung lengan ya. Berikutnya, fungsi dari tusuk veston yaitu membuat hiasan seperti pembuatan bunga, pembuatan tas, gantungan kunci, atau kerajinan yang lainnya. Nah, di sini biasanya pada umumnya tusuk veston ini juga digunakan sebagai hiasan yang umumnya itu terdapat pada tepian taplak meja atau tepian selimut yang tebal ya. Biasanya tusuk veston ini juga sering digunakan untuk hiasan kerah dari mantel musim dingin ya, atau mantel yang terbuat dari wool. Itu biasanya sering sekali menggunakan tusuk veston ini sebagai hiasan di area kerahnya ya, kerah dari mantel tersebut atau jas tersebut. Nah, jadi banyak sekali ya kegunaan dari tusuk veston ini. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari pengaplikasian tusuk veston dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam bidang tata busana. Yang pertama di sini ada baju bayi. Nah, dulu pada zaman dahulu ya, baju bayi itu banyak terbuat dari kain katun ya. Nah, biasanya penyelesaian dari kampuh jahit yang ada di tepian baju bayi itu sering sekali diselesaikan dengan menggunakan tusuk veston ini.
Selain rompok, juga tusuk veston ini dijadikan salah satu alternatif untuk penyelesaian dari baju bayi karena kulit bayi yang sangat sensitif. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk menyelesaikan tepian dari kampuh jahit baju bayi tersebut ya, karena kita tidak ingin menyebabkan iritasi pada kulit bayi. Nah, tusuk veston ini bisa dijadikan salah satu alternatif karena memang tusuk veston ini hasilnya sangat halus ya, tidak ada bagian yang bisa mencederai kulit bayi yang sangat sensitif tersebut ya. Jadi itulah salah satu sebabnya kenapa tusuk veston ini sangat sering sekali digunakan pada penyelesaian baju bayi. Nah, berikutnya contoh yang kedua ada kerajinan dari flanel. Nah, kerajinan flanel ini sangat booming sekali ya pada masanya dulu. Nah, untuk penyelesaian tepian dari kain flanel ini sangat sering sekali menggunakan tusuk veston ya, karena tusuk veston itu bisa menggabungkan dua buah kain flanel dengan rapi dan halus di bagian tepinya. Karena kain flanel itu kan memang tidak bertiras, tapi dia memiliki ketebalan yang lumayan ya. Jadi tusuk veston ini sangat bagus sekali digunakan untuk kerajinan yang terbuat dari flanel ya, baik itu gantungan kunci, tempat tisu, ataupun tempat kacamata, tas maupun dompet dan lain sebagainya ya. Nah, yang berikutnya di sini ada taplak meja dan juga selimut. Nah, tusuk flanel biasanya juga sering digunakan sebagai alternatif untuk menghias bagian tepian dari taplak meja maupun selimut. Biasanya untuk selimut yang memiliki ketebalan yang sangat tebal ya, itu penyelesaian bagian ujungnya itu seringkali diselesaikan dengan menggunakan tusuk veston ini. Untuk meja biasanya tusuk veston ini selain digunakan untuk hiasan, tusuk veston ini juga bisa membantu memberikan efek semacam seperti jahitan tindas di sepanjang tepian dari taplak meja tersebut ya, karena kan biasanya bagian ujung dari taplak meja itu agak sedikit tebal ya, apalagi kalau taplak meja tersebut terbuat dari quilting ya, atau taplak meja tersebut terbuat dari potongan-potongan kain perca yang dijahit lagi gitu ya, atau biasanya sering disebut dengan kerajinan patchwork ya. Contoh selanjutnya di sini yang sangat sering sekali kita jumpai penggunaan dari tusuk veston itu adalah penggunaan dari tusuk veston, yaitu untuk menyelesaikan bagian lubang kancing di sebuah baju ya. Untuk penyelesaian lubang kancing ini biasanya tusuk veston ini digunakan untuk lubang kancing dari sebuah jas ataupun blazer yang memiliki ketebalan lebih dibandingkan dengan baju-baju biasa ya, seperti blus, celana dan lain sebagainya. Biasanya untuk blazer dan juga jas itu karena dia kan dilapisi banyak sekali pelapis di bagian dalam dari baju blazer dan jas itu ya, itu mengakibatkan di area kancing itu agak sedikit lebih tebal dan biasanya itu susah untuk diselesaikan dengan menggunakan mesin lubang kancing ya, karena ketebalannya yang lebih itu tadi. Nah, oleh karena itu kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan mesin lubang kancing, di sini kita bisa menyelesaikan lubang kancing tersebut dengan menggunakan teknik tusuk veston ya, dan hasilnya pun juga tidak kalah rapi. Ini hanya memerlukan beberapa latihan saja ya untuk merapikan tusuk veston ini. Dan yang terakhir di sini ada kerajinan tas dari kardus ya, itu sangat sering sekali kita jumpai pada zaman dahulu ya. Kerajinan tas dari kardus ini bagian tepinya itu diselesaikan dan juga dihias dengan menggunakan tusuk veston. Jadi itu tadi ya beberapa penjelasan dan kegunaan dari tusuk veston. Nah, berikut ini kita akan bahas secara detail ya, bagaimana cara membuat tusuk veston dan juga bagaimana cara menyelesaikan lubang kancing dengan menggunakan teknik tusuk veston secara jelas dan detail agar kamu bisa mengaplikasikannya untuk pembuatan lubang kancing baik itu di celana, rok maupun blus ya. Untuk tutorial cara menjahit dengan menggunakan teknik tusuk veston ini, di sini aku sudah siapkan dua sisi kain yang akan aku rekatkan menjadi satu. Jadi aku mau kedua sisi kain ini merekat menjadi satu dan aku akan gunakan tusuk veston untuk merapikan bagian tepinya. Di sini akan aku gunakan benang sebanyak 3 helai ya, agar balutannya itu lumayan tebal dan juga hasilnya tidak terlalu tipis. Di sini untuk penggunaan tusuk veston biasanya bisa menggunakan 2 helai benang saja ataupun juga bisa 4, sesuaikan dengan kebutuhan dari project yang sedang kamu kerjakan ya. Di sini aku akan kunci benangnya ke kain di bagian dalam ya, agar tidak terlihat dari sisi luar baik di bagian atas maupun bagian bawah. Kemudian aku akan tusukkan ke bagian atas dari kain ini. Nah,
untuk pembuatan tusuk veston ini bisa dimulai dari bagian atas maupun bagian bawah ya, hasilnya sama saja. Tapi di sini aku sarankan untuk memulai tusukan itu dari bagian atas. Kenapa? Karena kalau kita memulainya dari bagian atas, kita bisa mengontrol posisi dari jarum itu ya, di mana dia akan mendarat ya. Jadi seperti itu. Kalau kita memulai tusukan itu dari bawah, itu akan lebih menyusahkan kita dalam mengontrol jarak dari masing-masing tusukan di setiap tusukan benang ini ya. Jadi seperti itu. Kalau kita menusuknya dari atas ke bawah, itu kita bisa dengan mudah meluruskan dan juga menyamaratakan jarak dari masing-masing tusukan untuk pembuatan tusuk veston ini ya. Karena tusuk veston ini membutuhkan kerapihan dan ketelatenan kita ya. Kalau kita tidak telaten dan kita tidak samakan jarak masing-masing tusukannya, itu hasilnya juga akan jelek ya. Jadinya itu nanti zigzag, tidak lurus begitu. Jadi aku sarankan mulai dari atas ya. Untuk pertama-tama kita akan buat jahitan kunci ya. Jahitan pertama itu, jadi kita akan tusukkan dari atas ke bawah, lalu tusukkan lagi jarum ke atas tepat di posisi benang yang sebelumnya sudah tertancap di situ ya. Jadi kita tancapkan jarumnya itu di posisi yang sama dengan posisi benang ya. Jadi satu posisi saja, satu lubang kalau bisa ya. Kemudian kita akan membuat loop ya. Jadi yang namanya benang itu dia bisa membalut dari permukaan kain tersebut. Jadi dua permukaan kain itu bisa menjadi satu dan disatukan dengan loop dari benang tersebut. Jadi benangnya itu terbalut seperti ini. Kemudian kita akan tusukkan di bagian ujung pertemuan antara sisi 1 dan sisi 2 ya. Di bagian ujung tersebut kita akan kunci di jahitan pertama ini ya, seperti ini. Nah, ini merupakan tusuk anchor ya. Jadi ini pusat dari tusukannya. Jadi ini harus sebisa mungkin kita paskan di bagian samping pertemuan antara kedua sisi dari kain ini ya. Kemudian kita akan buat jahitan yang kedua. Untuk jahitan yang kedua ini kita akan mulai menusukkan dari sisi atas ya, dengan jarak yang dikehendaki. Kemudian kita juga harus menyamaratakan jarak antara bagian atas dan bawah ya, buat serapi mungkin jaraknya sesama mungkin. Nah, kemudian kalau jarumnya sudah ditusukkan, nanti itu benangnya akan menjadi loop lagi. Nah, berikutnya masukkan jarum itu ke dalam loop benang yang sudah terbentuk itu. Kemudian tarik, lalu di bagian sampingnya itu nanti akan ada efek benang yang akan mengunci di bagian samping pertemuan antara sisi permukaan kain 1 dan permukaan kain 2. Ya, jadi kalau nanti itu sudah selesai, sudah banyak jahitannya, bagian samping itu akan terbentuk seperti rantai. Lakukan proses yang sama seperti yang sudah aku contohkan di video ya. Nah, jika tusuk veston ini diterapkan untuk membalut dari lubang kancing, maka rantai inilah yang nantinya itu fungsinya sangat krusial ya, sangat penting sekali untuk membantu merapikan area yang bertiras di bagian sepanjang dari lubang kancing tersebut ya. Jadi kalau tidak terbentuk rantai, berarti teknik tusuk veston yang kamu lakukan itu tidak benar ya, atau kurang benar. Jadi harus diulangi lagi sampai benar, sampai bisa terbentuk rantai di area sisi pinggir antara pertemuan dari sisi kain 1 dan sisi kain 2. Kalau untuk penyelesaian lubang kancing, nanti harus terbentuk semacam rantai di bagian sisi yang bertiras dari lubang kancing tersebut. Nah, jika digunakan untuk penyelesaian kampuh dari baju bayi dan juga untuk penggabungan dari kain flanel, itu bisa digunakan jarak yang tidak terlalu rapat ya, bisa sekitar 3 milian lah paling rapat, sampai setengah sentimeter, tapi juga jangan terlalu lebar ya, karena nanti jelek hasilnya. Nah, kalau untuk penyelesaian area lubang kancing itu usahakan rapat ya, setidaknya berdempetan ya, jaraknya itu maksimal 1 mili ya. Jadi kalau bisa itu serapat mungkin, tapi juga jangan sampai bertumpuk-tumpuk ya, karena nanti hasilnya jelek. Jadi usahakan itu tetap pipih, rapih, dan berjajar secara rapi. Nah, seperti ini contohnya kalau digunakan untuk penyelesaian lubang kancing. Nah, berikutnya kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat lubang kancing yang diselesaikan dengan menggunakan sistem manual dengan menggunakan teknik tusuk veston.
Oke, untuk pembuatan lubang kancing yang pertama-tama kita perlu untuk membuat sketsa dari jarak atau besar ukuran dari lubang kancing tersebut ya. Pastikan ukuran dari lubang kancing ini sudah sesuai dengan ukuran kancing yang akan kita gunakan dalam proyek kita. Jadi sebaiknya ukur terlebih dahulu lebar dari kancingnya, kemudian kita baru membuat lubang kancing ya. Kalau sudah ditandai seperti ini aku menggunakan pulpen jahit ya, jadi nanti tanda ini akan hilang kalau terkena panas. Nah, berikutnya kita akan membuat jahitan di sepanjang dari tanda lubang kancing tersebut ya, dengan menggunakan mesin jahit seperti ini. Jadi kita jahit di sepanjang tanda dari lubang kancing tersebut ya, seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah ini kita akan dedel, kita akan buka ya lubang kancingnya, dan kita akan buka menggunakan pendedel seperti ini. Lalu kita akan rapikan di bagian yang bertiras ini ya, kita akan rapikan dan kita akan gunting mepet ke bagian jahitan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi seperti ini. Nah, di sini untuk merapikan bagian bertiras dari lubang kancing ini sebaiknya gunakan gunting yang bentuknya melengkung seperti ini ya, agar lebih mudah dan juga meminimalisir kemungkinan untuk lubang ini tergunting ya, karena kalau menggunakan gunting yang datar itu kemungkinan untuk menggunting area yang tidak seharusnya digunting itu sangat besar sekali ya. Jadi seperti ini kita rapikan terlebih dahulu tiras-tiras kain yang ada di sepanjang dari lubang kain seperti ini ya. Nah, di bagian pojok ini juga kita tipiskan kampuhnya ya, kampuh dari lubang kancing ini seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah bersih, sudah rapi, baru kita akan balut sepanjang sisi dari lubang kancing ini dengan menggunakan tusuk veston ini ya. Di sini aku menggunakan 3 helai benang ya. Menurutku 3 helai benang ini memiliki ketebalan yang cukup, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis untuk membalut area di sepanjang lubang kancing ini ya. Pas gitu ya ukurannya. Kalau kamu ingin menggunakan 2 helai benang saja ya silakan ya, tapi sebaiknya saranku gunakan 3. Nah, kemudian di sini aku akan mulai mengunci benangnya itu ke kain di bagian belakang ya, agar tidak terlihat dari bagian depan. Nah, kemudian kalau sudah, aku akan langsung memulai dengan tusukan pertama dari tusuk veston ini ya. Nah, kalau sudah benangnya kan sudah terikat seperti ini ya. Nah, aku akan rapikan sisa ekor benang yang terlalu panjang ya, aku pendekkan, aku sisakan sekitar setengah sentimeter seperti ini ya, agar nanti benangnya itu tidak mudah lepas. Aku nanti akan sembunyikan sisa ekor benang ini di dalam dari balutan tusuk veston ini ya. Nah, di sini aku tusukkan jarumnya dari bawah ke atas terlebih dahulu ya untuk penjahitan pertama. Kemudian aku akan balutkan benangnya, aku tusukkan lagi jarumnya dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian aku akan kunci tepat di bagian sisi samping dari lubang kancing tersebut. Ikuti contohnya seperti yang sudah aku praktekkan di video ya. Nah, di sini kalau benangnya sudah membentuk loop seperti ini, aku akan masukkan jarumnya ke bagian loop ini, lalu aku akan kunci tepat di bagian samping dari lubang kancing ini ya, seperti ini. Kemudian aku akan tusukkan jarum di bagian sisi samping ini, lalu akan aku kunci ya seperti ini untuk mensecure posisi dari rantai pertama yang akan kita buat dengan menggunakan tusuk veston ini ya, di sepanjang dari tepian lubang kancing ini ya. Nah, kalau sudah dikunci seperti ini, kemudian kita akan lanjutkan proses pembuatan tusuk vestonnya di sekeliling dari tepian lubang kancing ini. Nah, untuk
tusuk veston yang berikutnya itu usahakan sejajar dan rapat ya, jangan terlalu renggang. Nanti kalau misalnya kita menggunakan benang yang warnanya sama, itu jaraknya juga tidak akan nampak ya, meskipun kalau dilihat dari hasil pembuatan tusuk veston dengan menggunakan warna benang yang kontras seperti ini terlihat seperti tidak rapi ya. Dan juga untuk pembuatan tusuk menusuk dan juga jahitan manual menggunakan tangan seperti ini itu memang perlu praktek yang banyak sekali ya, sampai kita bisa menghasilkan jahitan tangan yang halus ya. Di sini hasil jahitanku tidak terlalu halus ya, aku memang kurang bagus kalau untuk menjahit dengan menggunakan tangan. Jadi ya tinggal kita harus rajin berlatih saja ya, agar tangan kita itu tidak kaku ketika menjahit ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke jahitan ketiga dan seterusnya. Nah, di sini bisa kamu lihat ya, ekor dari sisa benang yang di belakang itu aku masukkan ke dalam balutan tusuk veston ya. Jadi nanti benang ini akan sembunyi di dalam balutan dari tusuk veston ini. Jadi seperti itu. Lakukan persis seperti yang sudah aku contohkan di video ya.
Nah, setelah beberapa jahitan dari tusuk veston ini terbentuk, di sini di bagian samping sudah mulai terlihat rangkaian dari rantai yang membalut di area sepanjang tepian lubang kancing yang bertiras ya. Jadi di sini rangkaian rantai yang terbentuk dari tusuk veston ini fungsinya itu tadi ya, untuk mengamankan bagian lubang kancing yang bertiras agar serat kainnya itu tidak bertiras dan menyebabkan lubang kancingnya itu mudah robek ya. Jadi di sini goal dari pembuatan tusuk veston itu adalah pembuatan rangkaian rantai yang ada di tepian dari sepanjang lubang kancing tersebut. Nah, dan ini merupakan hasil akhir dari penyelesaian atau pembuatan lubang kancing dengan menggunakan teknik manual tangan dengan menggunakan tusuk veston. Hasilnya seperti kurang rapi ya, karena warna benang yang kontras dan juga skill menjahit tanganku memang agak sedikit lemah ya. Jadi di sini harap dimaklumi ya, tapi untuk proses pembuatannya itu ya seperti itu ya untuk tusuk veston ini. Jadi kita harus banyak-banyak praktek ya jika kita mau hasil jahitan tangan kita itu rapih dan halus. Nah, untuk pengunciannya kita akan selesaikan di bagian belakang ya. Kita akan kunci di salah satu titik, lalu kita akan tusukkan jarum ini ke bagian rentetan dari tusuk flanel tersebut ya, untuk mengunci benang agar tidak mudah lepas. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi itu tadi ya untuk tutorial lengkap teknik penjahitan tangan dengan menggunakan tusuk veston ya, terutama untuk pengaplikasiannya dalam pembuatan lubang kancing secara manual ya. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan ke video berikutnya.